Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Argonova 8, kelompok PKMAI. Saya Bunga Julia Rosarianto sebagai ketua kelompok dan teman-teman saya. Saya Viva Balgi Sairunisa. Saya Amelia Putri. Saya Najwa Nindya. Berikut ini presentasi dari kami. Kemiskinan telah menjadi salah satu tantangan utama di banyak negara di seluruh dunia meskipun pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Artikel ini menggali konsep pengentasan kemiskinan dalam konteks pembangunan ekonomi yang inklusif. Kami juga membahas dampak positif yang dihasilkan dari pengentasan kemiskinan seperti peningkatan produktivitas, tenaga kerja, dan pemberdayaan masyarakat yang lebih luas. Dari hal tersebut, kami membahas 3 rumusan masalah, yaitu apa penyebab kemiskinan, apa itu ekonomi inklusif, dan mengapa gerakan ekonomi inklusif di era digital menjadi solusi pengentasan kemiskinan. Dari rumusan masalah tersebut, kami memiliki beberapa tujuan, yakni 1. Mengetahui penyebab kemiskinan di Indonesia, 2. Dapat mengetahui apa itu ekonomi inklusif, dan 3. Dapat mengetahui mengapa gerakan ekonomi inklusif di era digital menjadi solusi pengentasan kemiskinan. Indonesia telah berinvestasi dalam pertumbuhan ekonomi inklusif selama hampir 40 tahun. Oleh karena itu, diperlukan pembangunan yang inklusif untuk mengurangi jumlah penduduk miskin melalui penyediaan lapangan kerja, akses terhadap peluang ekonomi, dan jaringan pengaman sosial. Dalam hal ini, kami menggunakan metode penelitian holistik yang melibatkan pemahaman menyeluruh terhadap permasalahan dan solusinya. Tujuannya adalah untuk memberikan solusi yang tidak hanya efektif, namun juga berkelanjutan dan adil di seluruh lapisan masyarakat. Oke, saya akan membahas tentang hasil dari penelitian kelompok saya. Nah, dari penelitian yang kita dapat adalah penyebab dari kemiskinan dapat terjadi karena faktor alamiah dan ekonomi, kondisi struktural dan sosial, serta kondisi kultural atau budaya. Penyebab dari dalam diantara yang rendahnya kualitas sumber daya manusia dan sikap individual. Sedangkan penyebab dari luar adalah keterbatasan sumber daya alam, tatanan sosial, serta kelembagaan dalam masyarakat. Next, kita akan bahas tentang jenis kemiskinan. Jenis kemiskinan dapat dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama persistent poverty, yang kedua cyclical poverty, yang ketiga seasonal poverty, dan keempat accidental poverty. Lalu kita akan bahas pembahasan yang kedua adalah tentang strategi memerangi kemiskinan. Yang pertama adalah strategi dalam jangka pendek, yaitu memindahkan sumber daya kepada kaum miskin dan dalam jumlah yang memadai, dan yang kedua adalah strategi jangka panjang dengan cara menumbuhkan swadaya setempat. Bagaimana cara agar dapat mendorong ekonomi digital yang inklusif? Yang pertama adalah meningkatkan aksesibilitas melalui pengembangan sarana dan prasarana digital guna mengurangi kesenjangan digital di lingkungan masyarakat. Yang kedua adalah meningkatkan keterampilan digital melalui program pelatihan dan pendidikan di bidang teknologi digital. Yang ketiga adalah memperluas akses kepada layanan keuangan digital melalui regulasi dan kebijakan. Yang keempat adalah mendorong kewirausahaan dan transformasi UMKM melalui fasilitas dan penguatan ekosistem UMKM dan perdagangan sistem elektronik. Mengapa sih dampak teknologi digital memberikan hasil yang signifikan pada inklusi ekonomi? Hal ini terjadi karena adanya teknologi digital, orang-orang itu lebih mudah untuk mengakses pasar global. Selain itu juga, orang-orang bisa berinovasi baru dan mengembangkan inovasi tersebut dengan teknologi yang ada saat ini. Gerakan ekonomi inklusif ini menjadi solusi dari pengentasan kemiskinan. Dari data tersebut, kita dapat mengetahui bahwa pertumbuhan ekonomi inklusif daerah saat ini sedang ada sedikit penurunan. Tapi di sisi lain juga ada kenaikan di tahun sebelumnya. WEF mendefinisikan ekonomi inklusif merupakan suatu strategi untuk meningkatkan kinerja perekonomian dengan perluasan kesempatan dan kemakmuran ekonomi, serta memberi akses yang luas pada seluruh lapisan masyarakat. Next, ada studi kasus dan mengapa gerakan masyarakat kewirausahaan digital dapat menjadi solusi. Nah, di sini Indonesia juga masuk dalam 12 besar negara dengan tingkat penggunaan smartphone tertinggi di dunia. Teknologi digital, khususnya evolusi fungsi dan peran teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, menjadi pendorong pertumbuhan bisnis dan memungkinkan startup untuk berkembang. Berkaitan dengan hal tersebut, kewirausahaan berbasis digital dapat memperluas cakupan usaha dan masyarakat dengan mudah mengetahui penjualan barang tersebut, sehingga tujuan dan keuntungannya akan lebih besar. Next,
Ada langkah apa yang harus kita ambil dalam mengatasi kemiskinan dan bagaimana cara membangun ekonomi inklusif? Yang pertama ada meningkatkan pendidikan agar lebih berkualitas, yang kedua ada pemberdayaan ekonomi, yang ketiga ada perlindungan sosial, yang keempat ada pengembangan infrastruktur, yang kelima ada pemberdayaan perempuan, dan yang terakhir ada kolaborasi antara sektor. Dari pembahasan tersebut, kami menarik kesimpulan upaya pengentasan kemiskinan dan mencapai pembangunan ekonomi inklusif di era digital dapat diwujudkan melalui gerakan komunitas wirausaha digital. Namun untuk mencapai tujuan pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi inklusif, diperlukan dukungan dari pemerintah, lembaga keuangan, dan sektor swasta. Pemerintah harus membuat kebijakan yang mendukung pengembangan masyarakat wirausaha digital, seperti dengan menyediakan infrastruktur digital yang memadai dan peraturan yang memfasilitasi pengembangan di bidang ini. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye!